Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan materialitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi 8.1, yaitu audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Standar audit 300, perencanaan suatu audit laporan keuangan atau IAP 2013 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten, merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan pemeriksaan. Perencanaan SWOT audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan audit yang terbaik mempunyai beberapa manfaat, antara lain membantu auditor untuk memberikan perhatian yang tepat antara area yang penting dan mengidentifikasikan serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan antara lain A. Masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. B. Kebijakan dan prosedur audit akuntansi satuan usaha tersebut. C. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah suatu informasi akuntansi pokok perusahaan. D. Penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. E. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Agar dapat membuat perencanaan audit yang sebaik-baiknya, auditor harus memahami bisnis klien sebaik-baiknya juga, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasi, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Menurut ISA 300, Planning and Audit of Financial Statement dalam HAS 2014, tujuan auditor adalah untuk merencanakan auditnya agar bisa dilakukan secara efektif. Auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh yang mengatur skop, timing, dan direction dari audit, dapat mengarahkan perkembangan audit plan. Tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan penelaahan yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 8.2, audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menggariskan dengan rincian prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan A. Tujuan pemeriksaan, B. Prosedur audit yang akan dilaksanakan, C. Kesimpulan pemeriksaan. Sebagai KAP, menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan di setiap kliennya,
Sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi di perusahaan. Akan tetapi, lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantif test. Baik, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu materi 8.3, audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas wajar laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Selanjutnya materi terakhir yaitu 8.4, resiko audit dan materialitas. Materialitas dalam konteks audit. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan audit tidak semena-mena menentukan bahwa kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi secara individual atau gabungan di bawah materialitas tersebut akan selalu dievaluasi tidak materialitas. Adapun resiko audit. Resiko audit adalah resiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Resiko audit merupakan fungsi gabungan resiko kesalahan penyajian material dan resiko deteksi. Materialitas dan resiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. B. Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. C. Mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika terdapat laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.